Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita pada hari ini, Kamis 11 September 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah kami yang mengetahui keberadaan tubuh jiwa raga kami. Kami menantikan berkat khusus Engkau berikan bagi kami pada saat ini dengan mendengar firman-Mu dan uraiannya, sehingga kami boleh semakin berbahagia di dalam Kristus. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus 3 ayat 7 hingga ayat 12 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus, tabib jiwa dan raga. Inilah judul renungan hari ini. Ayat 10 menjadi ayat penekanan, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Saudaraku, ketika kita manusia harus mengalami suatu penyakit yang membuat tubuh akan merasa tidak nyaman dan sulit untuk beraktivitas, pasti kita akan mencari cara supaya tubuh kita sembuh dan pulih. Demikian juga dengan kesehatan jiwa yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh kita. Tentu kita akan berusaha untuk menjaganya tetap sehat, bahkan tidak akan segan-segan mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik. Mencari dokter paling ahli di bidangnya dan rumah sakit ternama yang memiliki fasilitas terlengkap. Namun, perlu diingat bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjamin kesembuhan jiwa dan raga kita secara sempurna. Hanya ada satu pribadi yang dapat menyembuhkan jiwa dan raga kita secara sempurna, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam pembacaan kita, ketika Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau, banyak orang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang untuk mengikut Yesus. Mereka mendengarkan segala yang diperintahkannya. Tentunya mereka percaya akan kuasa dan mujizat yang dilakukan Yesus, yang dapat menjamin kesembuhan penyakit-penyakit yang mereka derita.
Sehingga waktu itu banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku, saat kita percaya dan yakin bahwa hanya Yesus sumber kesembuhan yang sempurna, tabib yang ajaib yang berkuasa menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang mungkin kita alami, kita pasti mengalami dan menerima kesembuhan yang sempurna. Allah menjanjikan kesehatan dan kesembuhan bagi umatnya apabila tetap taat dan setia pada perintah-perintahnya. Yeremia 33 ayat 6 berkata, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Penegasannya, Yesus satu-satunya tabib yang ajaib yang dapat menyembuhkan jiwa dan raga kita, bahkan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya yang berkuasa, tabib yang ajaib yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami alami. Sembuhkanlah jiwa dan raga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para penggemar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin.